Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Putri Kania Rizky Merdianti dengan NPM 210710100242. Perkenalkan, nama saya Umaira Zahra Nafisa Kurniawan dengan NPM 210710100240. Saya Alfian Diko Pratama dengan NPM 210710100241. Saya Muhammad Arif Budi Wijayanto dengan NPM 21071010100243. Saya Nafas Saiful Razakani, NPM 210710100244. Adapun pokok pembahasan diskusi kami, yang pertama, definisi keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, proses pembentukan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, korelasi keimanan dan ketakwaan. Yang keempat, tanda-tanda orang beriman. Dan yang kelima, sikap keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi iman dan takwa yang akan dibacakan oleh Humaira. Definisi iman dan takwa. Keimanan sering diartikan dengan percaya. Keimanan dalam Islam diawali dengan usaha memahami kejadian dan kondisi alam sehingga timbul dari sana pengetahuan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dalam Islam bukanlah sekedar percaya, tetapi melingkupi 3 aspek, yaitu kalbu, hati, lisan berkata, dan amal soleh, tingkah laku, dan perbuatan. Arti dari 3 aspek tersebut adalah seseorang yang beriman harus meyakini dalam hatinya dengan sungguh-sungguh tentang semua hal yang harus diyakininya. Sedangkan ketakwaan berasal dari kata takwa yang memiliki arti menurut bahasa adalah takut, sedangkan menurut istilah menjalani apa yang telah disyariatkannya serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Next. Proses pembentukan keimanan dan ketakwaan. Yang pertama, pengenalan. Proses pembentukan keimanan dan ketakwaan yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan ini memiliki maksud yakni mengenali segala perintah dan segala larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemahaman. Kita harus paham akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah atau melarang kita melakukan sesuatu, apa manfaat dan mudaratnya bagi kehidupan kita. Mengenai hal-hal tersebut, kita harus paham dengan cara banyak belajar dari Al-Quran dan hadis-hadis lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan. Jika kita sudah mengenali serta memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah selanjutnya adalah dengan kita melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sebagai manusia, kita memang sudah seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita di dunia dan sebagai bekal kita di akhirat kelak. Yang keempat, ada istiqomah. Istiqomah yaitu sikap konsisten dalam beribadah. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita dalam beribadah, itu juga harus istiqomah dalam melaksanakannya. Yang kelima, ada beriman dan bertakwa. Pencapaian tertinggi manusia adalah ketika ia sudah bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ajarannya. Setiap kegiatannya hampir sudah jalan sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, korelasi antara keimanan dan ketakwaan.
Iman merupakan keyakinan dalam hati dan diikrarkan melalui lisan serta diwujudkan dengan melalui amal perbuatan yang kita lakukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa iman merupakan kesatuan serta keselarasan hati, ucapan dan tingkah laku, perbuatan serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan hidup, sikap serta gaya hidup bagi para individu yang mengamalkannya. Sedangkan ketakwaan yakni menjalankan seluruh perintah dan menghindari seluruh larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan berarti sikap percaya dan yakin terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan segala perintah dan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan individu. Yang pertama, memastikan diri kita untuk terus beribadah dan menjalankan setiap ajaran serta menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terus belajar dan menambah ilmu tentang agama Islam. Yang ketiga, menjalankan semua kewajiban dan sunnah jika kita mampu. Yang keempat, melaksanakannya sebagai umat muslim dalam setiap kegiatan sehari-hari. Yang kelima, menjalankan sholat dengan tepat waktu, mengaji dan bersedekah. Yang keenam, menutup aurat dan menjaga pandangan kita terhadap lawan jenis. Dalam kehidupan masyarakat, yang pertama, bersedekah dengan sesama, kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dan lain-lain. Berbagi ilmu kepada orang yang membutuhkan agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Yang ketiga, membantu seseorang yang sedang terkena musibah atau membutuhkan bantuan kita. Yang keempat, bersilaturahmi kepada tetangga sekitar. Yang kelima, selalu berbuat baik kepada sesama. Kemudian tanda-tanda orang beriman. Al-Quran menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman sebagai berikut. Jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari saraf memorinya. Serta jika dibacakan Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk selalu melaksanakannya. Al-Anfal ayat 2. Dia akan berusaha memahami ayat yang tidak dia pahami sebelumnya. Senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah. Diiringi dengan doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Ali Imran ayat 120, Al-Ma'idah ayat 12, Al-Anfal ayat 2, At-Taubah ayat 52, Ibrahim ayat 11, Mujadalah ayat 10, dan At-Tahabul ayat 13. Tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 2. Bagaimanapun sibuknya, kalau sudah waktu sholat, dia segera sholat untuk membina kualitas imannya. Menafkahkan rezeki yang diterima. Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 4. Hal ini dilakukan sebagai suatu kesadaran bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah merupakan upaya pemerataan ekonomi, agar tidak terjadi ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan juga menjaga kehormatan. Al-Mu'minun ayat 3. Perkataan yang bermanfaat atau yang baik adalah yang berstandar ilmu Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasul. Memelihara amanah dan menepati janji. Al-Mu'minun ayat 6. Seorang mukmin tidak akan berkhianat dan dia akan selalu memegang amanah dan menepati janji. Berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Al-Anfal ayat 74. Berjihad di jalan Allah adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah, baik dengan harta benda yang dimiliki maupun dengan nyawa. Selanjutnya, menjadikan Rasul sebagai teladan. Meneladani Rasulullah SAW adalah salah satu ciri-ciri orang beriman. Ini telah tergambar dengan jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya.
yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga surga. Selanjutnya, senang mendengar bacaan Al-Quran. Mendengar bacaan Al-Quran adalah cara yang baik untuk menghibur perasaan sedih, menenangkan jiwa yang gelisah, dan melunakkan hati yang keras, serta mendatangkan petunjuk dari Allah. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri orang beriman yang digambarkan dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karena kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Selanjutnya, membayar zakat. Zakat adalah bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah sekaligus sebagai ciri-ciri orang beriman. Mereka yang beramal tak akan takut miskin karena yakin bahwa ini adalah salah satu cara untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Rasulullah pernah bersabda bahwa salah satu ciri-ciri orang beriman dapat dilihat dari sholat dan juga sedekahnya. Sholat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Next. Kesimpulan dari materi di atas adalah keimanan merupakan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Dengan demikian, iman merupakan salah satu atau keselarasan antara hati, ucapan, tingkah laku, dan perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan dan sikap hidup atau gaya hidup. Sedangkan ketakwaan adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Keimanan dan ketakwaan berarti sikap percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna harus memiliki keimanan dan ketakwaan hingga hidup kita bisa lebih terarah dan menjadi manusia yang bermanfaat. Keimanan dan ketakwaan juga membutuhkan proses yang panjang, sehingga kita harus memiliki hati yang teguh untuk terus beristiqomah dan dalam prosesnya, hingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.